Ya, karena masih akan berlangsung 8 negara akan memperebutkan 4 jatah. Indonesia saya pikir suatu hal yang beruntung ketika ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara, otomatis kita sebagai tuan rumah lolos di Piala Dunia. Pasti akan membuat sakit hati Malaysia mendengar ini, apalagi Vietnam ini pasti akan terpukul. Tapi kenapa kita diberikan, pasti ini ada lobby-lobby tingkat tinggi, oke? Dan ya sorry itu saya ini berkat kerjaan yang luar biasa dari Erick Thohir. Yang dilakukan FIFA tadi malam adalah sesuatu yang tidak hanya kita wajib rayakan, tetapi justru harus kita perjuangkan. Jadi teman-teman, keputusan dari FIFA ini bagi saya merupakan keputusan yang sangat mengejutkan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui baru saja beberapa bulan yang lalu FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Timnas Indonesia baru-baru ini sedang disorot dunia pasca mendatangkan Argentina. Hal ini pun membuat media-media luar menyoroti keberhasilan Timnas Indonesia akhir-akhir ini. Tak hanya mendatangkan Argentina, Timnas Indonesia juga kembali ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 oleh FIFA. Hal ini tak lain berkat lobby Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Erick Thohir bekerja di balik layar sehingga Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Hal ini juga jadi perbincangan di media-media luar. Banyak media yang memuji tentang keberhasilan Erick Thohir melobi FIFA. Namun, ada juga yang merasa tak nyaman dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 oleh FIFA. Dan salah satunya media tetangga, tepatnya media Vietnam. Lantas, apa yang dikatakan media Vietnam tersebut? Berikut penjelasannya. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Media Vietnam menyoroti keputusan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal itu dianggap sebagai kompensasi. Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 usai pengumuman FIFA via akun Twitter resminya. Turnamen yang digelar 2 tahunan sekali ini dijadwalkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebelumnya Piala Dunia U17 rencananya akan digelar di Peru. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan FIFA pada 24 Oktober 2019. Akan tetapi Peru batal menggelar gelaran tersebut setelah Federasi Sepak Bola Peru menyatakan mundur pada 3 April 2023. Pada akhirnya FIFA kini menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya Indonesia juga batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah dipandang sinis media Vietnam. Mereka menyebut FIFA hanya memberi kompensasi karena Piala Dunia U20 2023 lalu batal dilaksanakan di Indonesia. Keputusan FIFA dianggap sebagai langkah kompensasi bagi Indonesia. Pasalnya mereka sebelumnya terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, tapi hanya beberapa pekan sebelum turnamen berlangsung. Hak tuan rumahnya dicabut, tulis laporan media Vietnam Tutri tersebut. Dengan status tuan rumah ini, Timnas Indonesia U17 dipastikan bakal ikut berpartisipasi. Padahal sebelumnya Garuda Asia tidak lolos dari kualifikasi Piala Asia U17 2023, yang jadi salah satu ajang untuk menentukan tampil di Piala Dunia U17 2023. Sudah sepekan pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina digelar. Para penggawa tim Tangguh juga sudah balik ke destinasi masing-masing. Tapi rupanya masih ada anggota mereka yang ketinggalan di Indonesia. Pemain tersebut adalah Cristian Romero. Bek andalan Albi Celeste tersebut rupanya tidak langsung balik usai pertandingan. Dia memilih berlibur ke Bali bersama sang istri. Itu diketahui dari unggahan Romero di Instagram. Ada beberapa momen yang diabadikan dalam postingannya. Hari-hari yang indah bersama dirimu sayangku. Terima kasih Bali untuk semuanya, aku mencintaimu, tulis Romero dalam salah satu postingannya.
Sebelumnya, rekan Romero Nicolas Tagliafico juga melakukan hal yang sama. Dia tidak ikut pulang dengan skuad Lionel Scaloni. Tagliafico memilih liburan ke Labuan Bajo juga dengan istrinya. Untuk Romero di pertandingan melawan Indonesia, dia menarik perhatian ketika bertukar jersey dengan Elkan Bagot. Untuk Christian Romero di pertandingan melawan Indonesia, dia menarik perhatian ketika bertukar jersey dengan Elkan Bagot. Mantan bek terbaik Serie A tersebut meminta kaos milik defender Garuda itu, sehingga membuatnya agak terkejut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir lagi-lagi membuat gebrakan baru untuk timnas Indonesia. Kali ini skuad Garuda bakal punya lagu resmi yang akan segera diluncurkan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memberikan kabar mengejutkan. Banyak inovasi baru yang terus ditunjukkan PSSI dalam pengelolaan timnas Indonesia. Dalam pengelolaan skuad Garuda ini, PSSI ingin terus meningkatkan nilai jual timnas Indonesia. Terdapat proses terobosan-terobosan baru yang terus dihadirkan dari penjualan hak siar dan yang lainnya. PSSI sekarang memang dinilai lebih baik karena berani transparan. Hak siar timnas Indonesia misalnya diumumkan dijual dengan harga puluhan miliar per tahunnya. Kali ini PSSI membentuk yayasan perusahaan terbuka dan terbaru bakal meluncurkan lagu resmi untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang selama ini tak memiliki lagu resmi. Setiap kali timnas Indonesia bermain hanya ada beberapa lagu band lokal yang selalu diputar. Oleh karena itu, timnas memang tak punya lagu resmi. Untuk itu, Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya telah membuat lagu resmi untuk timnas Indonesia. PSSI menilai adanya peluncuran lagu ini nantinya bisa menaikkan nilai jual timnas Indonesia. Banyak hal yang dilakukan, bahkan ada lagu timnas. Sudah jadi lagunya, nanti diluncurkan. Pak Ketum Zainuddin Amali saja senang mendengarnya, ujar Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu memang telah membocorkan ada lagu resmi untuk timnas Indonesia. Akan tetapi dia tak mengungkapkan siapa pencipta lagu tersebut hingga siapa yang bakal menyanyikannya. Pria berusia 52 tahun itu hanya memastikan bahwa orang yang mengaransemen lagu tersebut dipastikan musisi terkenal di Indonesia. Namun dengan tegas dia masih enggan membocorkan siapa yang telah menciptakan lagu tersebut. Menurutnya akan ada waktu yang tepat untuk peluncuran lagu baru timnas Indonesia tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku bahwa tujuan dari terciptanya lagu tersebut tentu saja untuk membuat branding terhadap skuad Garuda. Ini untuk apa? Supaya brand dan merek timnas kita bisa tinggi. Jadi bukan hanya pertandingan. Kalau dibandingkan dengan liga ada 302 pertandingan, tapi timnas hanya 10. Jadi memang eksklusif, ungkap Erick Thohir. Hal ini dilakukan supaya PSSI bisa terus berpromosi di media sosial resmi federasi. Apalagi selama tahun 2023 pengikut PSSI mengalami peningkatan luar biasa. Oleh karena itu PSSI pun ingin terus memperbaiki semuanya. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.